Anda masih menyaksikan Breaking News TV One. Pemirsa, kami ajak Anda langsung kembali bergabung ke Sidoarjo, Jawa Timur. Ada rekan Goldi Gumilang. Goldi, tadi Anda sempat menyampaikan bahwa masih ada 59 orang yang dilaporkan masih hilang dan diduga tertimbun reruntuhan bangunan. Apakah 59 orang yang dinyatakan masih hilang itu santri seluruhnya atau ada warga sekitar yang saat kejadian ikut sholat berjamaah di pondok pesantren tersebut? Ya, Sita dan juga pemirsa, kembali lagi di posko yang berada di kampus 2 Pondok Pesantren Al-Qausini, Sidoarjo, Jawa Timur, di mana sampai saat ini proses evakuasi masih terus berlangsung dan dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dan hari ini pemirsa, pemerintah telah memutuskan bahwa proses evakuasi pada hari ini akan dilakukan menggunakan alat berat, mengingat ini sudah masuk hari keempat, pemirsa. Kami jelaskan ulang bahwa tadi keluarga korban dikumpulkan di posko BNPB maksud kami. Dan tadi juga ada beberapa pejabat publik seperti Menteri Koordinator, kemudian juga ada Kepala BNPB, Tim Basarnas, kemudian juga dari Forkopimda Provinsi Jawa Timur berbincang dengan keluarga korban, dan tadi telah disepakati bahwa proses evakuasi di hari keempat ini menggunakan alat berat. Sejumlah alat berat juga sudah terpasang ataupun sudah digunakan di tempat kejadian perkara reruntuhan, dan saat ini juga para keluarga korban masih menunggu dan masih menantikan pula, pemirsa, untuk anak saudaranya dapat segera ditemukan. Kemudian Menko Koordinator yang ditugaskan Presiden untuk memonitor langsung operasi menyampaikan bahwa seluruh jajaran Basarnas, BNPB, TNI Polri, dan pemerintah daerah telah bekerja penuh kehati-hatian. Menurutnya tahap evakuasi dan alat berat hanya dilakukan setelah berdialog intensif dengan keluarga korban dan memperoleh persetujuan. Dijelaskan pula oleh Kepala BNPB, sejauh ini pemirsa tercatat terdapat 108 korban yang berhasil dievakuasi. Dari 103 korban tersebut, 5 dinyatakan meninggal dunia dan telah dibawa ke rumah sakit di wilayah Sidoarjo. Sementara untuk korban lain, baik luka ringan maupun luka berat, saat ini sudah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo dan Rumah Sakit Siti Hajar. Kemudian juga untuk data korban yang masih dalam pencarian, ini berjumlah 59 orang, pemirsa. Meski begitu, BNPB berharap agar angka tersebut tidak semua berada di reruntuhan. Saat ini untuk proses pencarian, kami akan coba gambarkan, pemirsa, situasi di posko. Di sisi posko milik BPBD Provinsi Jawa Timur disediakan sebuah layar, di mana layar tersebut dapat ikut sama-sama disaksikan oleh keluarga korban, menyaksikan secara langsung proses evakuasi. Kami gambarkan, pemirsa, di live streaming yang diadakan dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Saat ini proses evakuasi tengah berlangsung menggunakan alat crane berwarna biru, dan saat ini puing-puing dari bangunan ini mulai dibersihkan supaya mempermudah tim SAR untuk mengangkut ataupun mengevakuasi para korban yang masih tertimpa reruntuhan. Kami jelaskan, pemirsa, bahwa bangunan musola ini terdiri dari 3 lantai, kemudian di lantai atasnya itu dicor total, dan pada saat pengecoran terakhir tersebut pada hari Senin September 2025 kemarin rubuh
pada saat para santri melaksanakan sholat asar. Dan naas pemirsa, puluhan santri hingga saat ini masih berada di reruntuhan pada hari keempat proses pencarian. Kami akan coba gambarkan pemirsa, di sini ada visualisasi dari sektor operasi. Kami akan coba jelaskan. Ini dia sektor operasi yang digunakan oleh tim SAR gabungan. Kemarin dijelaskan oleh Kepala Basarnas Surabaya, Bapak Nanang Sigit, yang menjelaskan kemarin ada 7 korban yang berhasil dievakuasi. Salah satunya berada di A1, yakni santri berinisial H yang saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo untuk mendapatkan perawatan intensif. Kemudian setelahnya ada beberapa korban juga yang ditemukan di A4 sebelah dari A1, ini berjumlah sekitar 4 orang. Jadi total pada hari Rabu kemarin itu ada 7 korban yang berhasil dievakuasi secara manual. Dari 7 korban tersebut, 5 berhasil selamat dalam keadaan hidup dan 2 dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu proses saat ini adalah disediakan ataupun diberlakukan evakuasi menggunakan alat-alat berat. Ada 2 eskavator yang sedari kemarin juga sudah standby, kemudian juga ada 1 buah kren dan juga ratusan personel gabungan, baik dari Basarnas, BNPB, BPBD, relawan, TNI Polri, yang ikut membantu untuk proses pembersihan puing-puing ini pemirsa. Karena kondisi dari puing-puing ini cukup tebal mengingat memang bangunan ini memiliki 4 lantai, sehingga ini yang juga salah satu menjadi kendala pada saat proses evakuasi manual kemarin. Selain itu kami jelaskan bahwa inilah dia 3 rumah sakit rujukan yang saat ini digunakan oleh para santri yang masih dalam keadaan luka ringan ataupun luka berat. Sementara itu Sita, informasi yang dapat kami gambarkan dari posko yang berada di Ponpes Al-Qosim di Sidoarjo, Jawa Timur. Kami kembalikan ke Sita di studio. Baik Goldi, nanti kita akan kembali lagi ke Sidoarjo, Jawa Timur. Namun sebelumnya kita jeda terlebih dahulu. Breaking News TV One masih akan kembali usai jeda.